Dan semua yang ada di sini tuh udah pernah ada di season 1 ya, udah pernah muncul. Kecuali Mas P. Iya. Karena Mas P di Jember. Mas P outsourcing tuh Mas P. Susah, outsource jauh. Aloy udah pernah muncul season 1. Nico, Brevi udah ada season 1. Iya, tapi TP datang dengan gebrakan loh. TP datang dengan gebrakan, jujur. Dar. Syok, ada syok mah. Gue juga shock. Ada. Jujur gue awal-awal agak kayak apa sih? Awal-awal ya. Tapi gue selalu mencoba mengerti. Gue juga nanya-nanya ngobrol apa. Memang kadang ada mode apa sih ya? Yang bikin kita kesel adalah kita tuh ada di momen apa sih? Cuma kita bisa memastikan satu. Ini orang gak ada intensi buruk. Gak ada. Ada krik-kriknya kadang. Cuma kayak apa sih mas? Tapi intensinya gak pernah buruk ya. Tapi gue akui itu yang bikin sebel. Pas season 2 dateng dibandingin sekarang kan ibaratnya udah tinggal bareng setahun nih. Oh udah jauh lebih kenal, jauh lebih ngobrol, jauh lebih tahu. Beda, mungkin kayak kalian lihat gue dulu di season 2 bisa yang bercandain Mas yang kayak gimana apa kayak bukan gue pernah dihujat cowok gue tuh, kayak sekarang ya udah beda. Udah lebih kenal, tinggal setahun. Oh gue ngerasa bonding sama Mas P waktu season 2 lo ya karena dia mungkin ngerasa bisa ceritanya sama gue. Udah cerita, gue nasehatin bapak-bapak anak 3 guys. Masa gue nasehatin? Gue juga sering sih nasehatin sama Arab apa semua. Waktu itu apalagi season 2. Tapi gue respect ya, maksudnya walaupun begitu kayak dia dengerin. Walaupun dia dinasehatin sama orang lebih muda loh. Iya, jujur. Itu loh quality yang bagus guys. Dia dengerin guys. Kayak gue kayak karena mungkin dia juga tahu kita juga nggak ada, kita niatnya baik. Gitu. Tapi kalau kalian tanya ya Mas P, dia salah satu member yang sering banget pengen keluar. Iya lagi. Dia kan overthinking ya. Bahkan masalah sepele Mau keluar deh. Kayak, apa aku pulang Jember aja ya? apa aku pulang Jember aja ya? Apa aku pulang Jember aja ya? Aku udah mikir sih, aku udah gak mau ada season 3. Segitu. Tuh ngetilt aja. Ngetiltnya gitu. Masa berpikir dia udah gak mau ada di season 3? Bahkan dalam masalah yang sepele gitu. Mick jadi 3 juga dia. Itu orang juga idealis guys. Mau yang perfect gitu. Iya, kita kan season 1 awal-awal Mick cuma 1 kan. Season 2 awal-awal kan. Masih pakai ikuti itu. So itu iya. Tapi klipnya season 3 gila. Panggungnya dia. Ya subuh deh. Ada part-partnya. Tapi kalian siap gak pisah after season 3? Kita gak akan pisah gimana guys. Maksudnya kalau pisah tinggal oke, ya pisah tinggal. Gue yakin juga setelah pisah tinggal pun akan ada saat dimana kayak nongkrong. Cuma ya, intensitasnya gak mungkin sama. Betul. Apalagi kalau misalnya udah ada yang berkeluarga ya. Iya. Tapi kalau berkeluarga pun sebenarnya kan secara gak langsung kita udah ngenalin ini. Betul. Kalau pengen nongkrong ya sama siapa? Ya sama Gary, sama siapa? Ya tinggal datang aja. Pasti intensitas berkurang. Tapi pasti nongkrong yang kayak ayo makan yuk, kata malam kayak ini yuk, hadilau yuk bareng yuk, ini yuk gitu. Nongkrongnya udah pasti di rumah Mas. Udah pasti. Gue ngerasa si Mas juga satu. Gue ngerasa dia seperti kakek deh. Yang seneng kalau cucu-cucu ngumpul. Gak usah ngapa-ngapain, ngumpul aja, nanya kabar dia. Tuh dong, lu si Drake, Ger pasti jarang, sembarangan lo. Gue bisa jamin dari semua orang di sini bisa jadi gue orang yang paling sering ke rumah si Mas anjing. Bisa jadi. Kalau gue minimal kalau gak datang gue nanya kabar, udah pasti. Pasti cok. Pasti gue orang yang paling sering ke rumah dia, yakin gue. Karena udah pasti gue yang selalu dicari pertama sama dia.
Karena terlalu banyak irisan di kehidupan pasti lu. kayak Ger malam kemana, itu udah bahas itu kan. Nggak mungkin kayak yuk malam kemana, nggak mungkin. Pasti Ger malam kemana. Pasti tuh. Yang benar lu Drake, kata Ferry. Tai lu Fer. Ya maksudnya Drake sama Travis Scott masa kan nongkrong. Ya nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa guys. Drake sama Travis Scott mau nongkrong mah ya udah pasti. Kalau ngajak featuring ya udah pasti ngajak featuring sama-sama rapper. Pasti. Sama kan. Bukannya Drake sama Asio Sweet kan enggak kan? Enggak. Jarang. Tai lah. Untuk kumpul komplit 9 orang pasti sulit, pasti. Pun sebelum ini juga sulit guys. Pada dasarnya kita memang 2 circle yang disatukan sih. Ya tapi Mas juga pasti akan sibuk juga lah guys setelah ini. Dengan WG yang album. Kan WG ingin keluarin album. Pasti kan dia setelah Maret kan pasti WG. Betul. Dia pasti ada, dia perform lah, manggung di mana, apa, ya, festival ini itu kan pasti. Bukan kesibukan masing-masing. Udah pasti. Aloy, Brevi udah pasti juga sibuk. Cuman gue sangat yakin sih pasti kalau kayak gue, Aloy, Brevi, gue mungkin masih bisa sering. Thank you. Kayak gue Aloy, Brevi bisa sering ketemu gitu loh. Kayak misalnya kayak Arab kan sering nanya kayak, Brep, malam ini main di mana Brep? Gitu. Lagi di Jakarta misalnya, datang pasti. Dan bisa aja kok waktu mereka manggung gue tiba-tiba datang. Bisa aja. Pernah waktu itu Aloy Niko manggung. Kata lu yang di Serpong. Helen. Helen. Iya. Datang gue sama Michelle. Bisa aja. Pakai face card. Bang, saya mau masuk. Siapa ya? Udah reservasi temannya Aloy. Terus manajer gue naik ke panggung. Itu sih kayak toh nggak ketemunya rumah kita masih berdekatan guys. Iya, memang udah sengaja. Rumah kita masih berdekatan gitu. Dan mudah-mudahan saat berada masih jalan ya. Mudah-mudahan. Jadi kayak masih berdekatan guys. Jadi bukan yang kayak nggak bakal kayak anjing bisa sebulan nggak ketemu gitu, enggak sih. Nggak mungkin sih. Coba kalau mabuk gimana sih? Tidur. Nah mungkin gue dari semua yang mungkin bakal jarang ketemu mungkin Ibot kali. Karena Ibot rumahnya jauh sendiri kan. Dia di Bekasi sendiri. Iya sih. Paling out of touch gue juga sama Ibot. Iya. Kecuali mungkin gue ada job bareng sama Ibot ya. Kecuali kayak misalnya manggung bareng sama Ibot di mana baru deh. Kalau enggak, susah coy. Dan dia juga jauh lah, kasihan juga gitu loh kalau dia harus main. Kan nggak mungkin kita yang ke Bekasi kan. Orang kita yang ramenya di sini pasti kan kayak ya udah dia yang main gitu. Dan kadang kan kalau dia main ke BSD kan dia juga sering nginep kan, kayak di rumah nginep kan, kayak ya udah dia ke Ibot, dia ke BSD dia nginep, nggak pulang gitu, kayak ya udah nginep di BSD 2 hari gitu. Besoknya baru pulang. Karena kalau bolak-balik Bekasi BSD kan capek nyetirnya. Betul. Ibot suruh pindah aja susah guys, rumahnya di sana, kan di rumah. Bali banjir, di mana guys banjir Bali? Dewi Sri kah? Suara apaan cok? Keran. Bang kenapa Ibot gak seaktif season 2? Mulai aktif kok guys, belakangan aktif banget kan Ibot. Kalau yang merhatiin aktif banget ya, dia banyak umpan Niko dia. Kalian perhatiin kalau Ibot sama Niko udah berdua tektokan dia, tektokan terus. Kalau gue cuma ngisi dimanapun deh yang kosong dan perlu gitu. Ibot Niko tektokan terus. Project gede after marathon apa? Merit berkeluarga. Ibot panasnya baru akhir-akhir ini ya nggak apa-apa.
Ya kan perlu riset pasar dulu guys. Kalian kan kadang memberikan respon yang gimana gitu kan. Kita kan mesti perhatiin respon kalian.